Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizon Anggara Putra, Siti Maruf Anisa Mardatila, dan Vika Hulfani. Kami ingin mempresentasikan mengenai AFTA, ASEAN Free Trade Area. Pengertian dari AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yakni wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Pembentukan AFTA dilakukan di Singapura pada tahun 1992, yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat tengah berlangsung. Tujuan pembentukan AFTA. Tujuannya adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA dibentuk dengan harapan agar perekonomian di negara-negara ASEAN memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dalam waktu 9 tahun, dari 1993 sampai 2002. Dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan cara menghapus biaya masuk sebesar 0-5% bagi negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, AFTA juga untuk menciptakan pasar regional untuk lebih dari 500 juta penduduknya. Perkembangan terakhir tentang AFTA, yaitu dengan terbentuknya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang. Kesepakatan tersebut berlaku bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010 dan juga untuk Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar di tahun 2015. Adapun negara yang resmi tergabung dalam AFTA, awalnya berjumlah 6 negara, yakni Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Malaysia. Dan seiring berjalannya waktu, negara yang tergabung dalam AFTA semakin bertambah, yaitu dengan bergabungnya Vietnam di tahun 1995, Myanmar dan Laos di tahun 1997, serta negara Kamboja yang gabung pada tahun 1999. Sehingga total negara yang tergabung dalam AFTA jumlahnya ada 10 negara. Apa tujuan yang ditargetkan dari gerakan AFTA? Tujuannya yaitu menciptakan kawasan negara-negara ASEAN sebagai sumber produksi yang cukup bersaing, menjadikan produk-produk industri dari negara ASEAN memiliki daya saing kuat dalam pasar global, menarik lebih banyak investor asing untuk menanam modal di negara ASEAN, meningkatkan kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan antar negara anggota ASEAN, meningkatkan nilai ekspor dan impor baik antar negara-negara anggota ASEAN, juga negara-negara di luar ASEAN, mendorong investasi dalam berbagai sektor bagi negara-negara ASEAN. Selanjutnya dijelaskan oleh Vika. Baik, terima kasih Rizon. Apa manfaat dari AFTA bagi perekonomian Indonesia? Yang pertama, menciptakan peluang pasar baru. Yang kedua, menciptakan biaya produksi dan pemasaran. Yang ketiga, produk yang tersedia di pasar domestik Indonesia lebih bervariasi. Yang keempat, mendapatkan kemudahan dalam hal perjanjian kerja di negara ASEAN. Yang kelima, peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata lebih besar. Yang keenam, potensi menarik investor untuk menanam modal di Indonesia lebih besar. Yang ketujuh, memberikan kemudahan dalam memasukkan produk asli Indonesia ke negara ASEAN. Yang kedelapan, memasarkan produk Indonesia ke luar negeri sekitar negara-negara ASEAN. Selanjutnya, apa saja hambatan AFTA? Yang pertama, perbedaan tingkat perekonomian di negara-negara ASEAN. Yang kedua, ketidakstabilitas situasi politik di beberapa negara. Yang ketiga, banyak negara ASEAN melakukan proteksi terhadap barang yang dianggap penting dari negaranya. Yang keempat, penurunan tarif barang yang masuk menimbulkan kerugian. Selanjutnya, adapun perkembangan AFTA di Indonesia, yang pertama, munculnya ekonomi dunia yang kompetitif. Yang kedua, meningkatkan reorganisasi yang ditandai dengan munculnya pengaturan perdagangan. Yang ketiga, terjadinya revolusi teknologi informasi. Selanjutnya, ada program AFTA. Yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN tempat produksi yang kompetitif. Yang kedua, menarik lebih banyak lagi direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antara anggota ASEAN. Terima kasih. Baik, Vika, terima kasih atas penjelasannya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.